Ya, jadi fil jahriyati dalam rakaat yang jahar atau surat yang jahar bi qadril fatihati wa ba'da faragis surah. Ya, jadi dengan sekedar baca Fatihah dan setelah kita baca surah diam dulu. Ya, jadi setelah kita baca surah, waktu habis baca surah sebelum ruku, diam dulu sebentar, jangan pas selesai surah kemudian dia ruku. Agak sedikit ada sedikit ditahan gitu, ya. Habis selesai surah sebelum kita rukuk diam dulu sebentar, ya. Ini sunatnya nih. Tapi kalau kita baca itu kemudian habis baca Fatihah dan rukuk, itu berarti nggak jadi masalah. Cuman sunatnya kita diam dulu sebentar supaya kita tunggu gitu. Sekedar berapa menit saja, sekedar berapa detik, misalnya 25 detik atau 10 detik gitu, ya. Wa ba'da faraghi surati, dan setelah kita membaca surah. Wa qira'atu syai'in minal qur'ani ba'dal fatihati, dan sunat membaca sesuatu daripada Al-Quran setelah kita membaca Fatihah, tapi ghairil fatihati, sebelum kita bukan Fatihah. Jadi kalau kita habis baca Fatihah, sunat baca surah, ya. Nah, sebelum kita baca surah, kita diam dulu sebentar. Tuh. Jadi sebaiknya setelah kita baca surah, baca Fatihah, kita sebelum baca surah itu diam sebentar. Kalau kita baca Fatihah, baca surah, yang paling bagus itu surahnya itu jangan kurang dari Fatihah, gitu, ya. Jadi kalau surahnya itu kurang dari Fatihah, berarti itu enggak disunatkan. Sunatnya itu lebih dari Fatihah. Misalnya kalau kita baca baca kulhu, itu kan kulhu itu kan misalnya kurang dari Fatihah. Nah, itu berarti agak dilamain tuh, banyakin dikit biar supaya ukurannya itu lebih daripada Fatihah gitu, ya. Ini sunatnya nih supaya agak lama sedikit gitu. Wa fi subhi, dan pada sholat subuh, wal awwalayaini min sairis salawati, dan 2 rakaat, ya 2 rakaat sebelum sholat seluruh sholat. Jadi kalau kita baca yang 2 rakaat itu seperti maghrib itu rakaat pertama dan rakaat kedua. Nah, itu sunatnya itu baca surah. Kemudian kalau Isya rakaat pertama dan rakaat kedua itu dibaca surah. Kalau kebetulan subuh, nah itu memang dua-duanya tuh. Jadi 2 rakaat pertama dan rakaat kedua. Nah, kalau yang lain itu berarti itu 2 rakaat yang pertama aja, 2 rakaat yang pertama sama rakaat yang kedua. Selain dari itu berarti nggak pakai surah lagi gitu, ya. Sunatnya itu gitu. Jadi selain daripada sholat yang Isya, sholat maghrib, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, meskipun kita bacanya itu nggak keras, disunatkan kita bacanya itu baca yang pertama ada surahnya, yang rakaat kedua juga ada surahnya gitu. Illa sami'al imamu wa suratun kamilatun afdalu minal ba'li. Nah, ini. Jadi kalau kebetulan orang baca surah tapi surahnya itu dia dipotong nih, ya, dari potongan ayat. Ketika dia baca potongan ayat, itu sebetulnya yang paling bagus itu satu surah yang lengkap. Misalnya apa, kuliah, udah, ya, daripada misalnya seperti dibaca alif lam mim, kemudian sampai itu pertengahan, kemudian dia sudah selesai, itu lebih bagus kita baca itu satu surah. Yang penting satu surah itu dia full, misalnya satu surah kuliah, atau satu surah inna anzalna, atau satu surah idza jaa, itu yang paling bagus ketimbang kita baca itu sepotong surah kemudian kita rukuk, nanti kita sambung lagi. Itu berarti lebih bagus kita baca surahnya itu surah yang full,
ya surahnya itu selesai satu surah itu. Wa suratun kamilatun afdalu minal ba'li, dan surah yang sempurna itu lebih baik daripada separuh. Ya, kalau dipotong-potong tuh, misalnya orang dibaca sepotong surah, kemudian nanti dia ruku, dia sujud, kemudian dia bangun lagi, dia lanjutin lagi, itu yang paling bagus. Ya, setiap rakaat itu satu surah full tuh ya. Kalau orang tua kita kan memang gitu dulu, ketika mereka melaksanakan sholat itu satu surah, meskipun panjang itu mereka satu surah. Nah, kalau kita kan enggak, dipotong-potong aja gitu ya. Maksudnya kalau sepotong-potong itu berarti itu enggak bagus ya. Yang paling bagus kita baca itu satu surah. Wa tatwilu qira'atir rakatil ula, dan sunnah kita memperpanjang pada rakaat pertama ya. Jadi waktu kita melaksanakan rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua tuh ya. Makanya kalau dalam susunan Al-Quran itu kan gitu, dari atas terus ke bawah terus itu ya. Ambilnya itu dari ini, dari apa, dari alif lam mim terus itu ya. Jadi rakaat yang kedua yang pertama itu lebih panjang. Wal jahru li ghairil mar'ati bi hadratil ajanibi, dan disunatkan membaca keras tapi li ghairil mar'ati, kepada selain perempuan. Kalau perempuan tidak disunatkan membaca keras ya. Sebetulnya di dalam baca apapun sebetulnya kalau perempuan itu kan tidak disunatkan keras. Mengapa? Karena ulama itu sebagian ada yang mengatakan bahwa suara perempuan itu aurat ya. Yaitu suratal mar'ati auratu. Mengapa? Karena kalau orang mendengar suara perempuan cenderung pengen lihat orangnya ya, dia penasaran gitu. Ini kok suaranya bagus banget nih, dia pengen lihat orangnya tuh ya. Makanya nggak disunatin tuh ya. Disunat kalau sekarang kan enggak ya. Sekarang perempuan itu apalagi dalam besi wah udah dijaga gitu, padahal nggak disunatin tuh ya, nggak disunatin tuh perempuan ya. Makanya di sini dikatakan gitu, wal jahru, dan sunat baca keras li ghairil mar'ati, selain perempuan bi hadratil ajanibi, di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya ya. Bukan mahramnya itu sunat baca pelan tuh. Sama juga kalau kebetulan si perempuan ketika dia mau negur ya imamnya itu kan dia nggak pakai ngomong, ditepok aja tangan dikit ya 3 kali. Itu mungkin sunatnya. Makanya disunatkan di dalam sholat begitu juga ya. Kalau kebetulan perempuan mau baca, nah berarti si perempuan itu tidak disunatkan untuk membaca yang keras itu. Fi raka'atai subhi, pada rakaat 2 rakaat sholat subuh, wa awwalai raka'ataini, dan 2 rakaat sebelum 2 rakaat yang pertama bagian isya ya. Jadi 2 rakaat sebelum isya, berarti itu sunat keras, dan 2 rakaat setelah subuh. Wal jum'atu, dan di salat Jumat hatta ba'da salami imami, sehingga setelah salam imamnya. Wa fil idaini, dan pada saat melaksanakan sholat 2 hari raya. Wal istisqai, dan pada sholat istisqa. Wal khusyufi, dan sholat gerhana bulan. Wat tarawih, dan sholat tarawih. Wal witri ba'da, dan melaksanakan sholat witir setelah melaksanakan sholat tarawih gitu ya. Makanya kalau kita melaksanakan sholat tarawih, sunat kita melaksanakan sholat witir. Kalau kita nanti
dijamin kita nggak bangun malam. Tapi kalau kita biasa bangun malam, itu sunatnya witirnya itu nanti setelah kita sholat sunat tahajud. Jadi habis sholat sunat tahajud baru kita sholat witir. Tuh, kita tidak disunatkan untuk melaksanakan sholat witir sebelum kita tidur. Tuh, tapi kalau kita kan memang biasa. Jadi sebelum kita bubar, kita melaksanakan sholat witir juga. Padahal itu sebetulnya kalau kita biasa bangun malam, sunatnya itu kita sholat witirnya itu tengah malam. Karena apa? Karena hadis Nabi itu ij'alu akhira sholatikum witron fil laili. Jadikanlah sholat kamu di akhir itu dalam satu malam itu sholat witir. Ya, jadi sunatnya itu kalau kebetulan kita biasa bangun malam, kita melaksanakan sholat sunat witir gitu. Ya, yang di sini deh. Ya, bila ini apa? Buat tahu.